Oke, ini kita udah masuk ke mode video. Di sini kita aktifkan yang 30 fps Full HD ya, teman-teman, 1080p. Dan kurang lebih untuk hasil videonya seperti ini dia, teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri. Ini saya coba berjalan kaki dan kalian lihat sendiri di sini benar-benar cukup stabil dan cukup halus ya untuk pergerakan dari videonya. Dan kita lihat untuk warnanya di sini juga bagus, kelihatan di sini cukup natural ya, teman-teman. Kemudian di sini untuk kontrasnya juga bagus. Dan di sini kelihatan kalau elektronik image stabilisasinya bekerja dan berfungsi dengan sangat baik. Namun video stabil ini hanya berfungsi di perangkat yang sudah support OIS ataupun AIS. Halo guys, balik lagi bersama saya Oja. Selamat datang di channel seputar Gcam. Oke teman-teman semua, spesial di video kali ini saya akan share dan review kembali config terbaru tentunya untuk Gcam LMC 8.4. Dan ini adalah config iPhone 16 Stabilizer versi 11 by seputar Gcam. Tentunya di config terbaru ini dia sudah support di lensa 0,5, kemudian lensa 0,6 dan juga lensa utama ya teman-teman. Dan kemudian di config terbaru ini tentunya dia sudah support juga untuk video stabilizernya. Di video stabilizernya ini untuk rinciannya dia sudah support di 1080p 60 fps ya teman-teman. Tergantung dari perangkat yang kalian gunakan apakah sudah support di 60 fps. Nah, untuk tone warna dari config terbaru ini benar-benar bagus banget teman-teman. Dia berwarna, kemudian cerah, dan detailnya benar-benar cukup detail. Pokoknya config ini juara banget. Oke, buat kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, jadi di sini saya sudah menginstal 3 aplikasi teman-teman. Yang pertama di sini ada aplikasi Gcam LMC 8.4. Dan untuk tampilan icon dari aplikasi Gcam LMC-nya seperti ini. Dan di sini saya mendownload yang pertama ya teman-teman. Dan untuk perangkat yang saya gunakan ini adalah Poco X3 NFC. Dan jika kalian menggunakan perangkat seperti Oppo, Vivo dan juga Realme, kalian bisa mendownload yang versi AWM. Kemudian jika kalian menggunakan perangkat Samsung, kalian bisa download yang versi Scan 3D. Oke, untuk selanjutnya di sini ada aplikasi kamera HW. Jadi untuk aplikasi kamera HW ini berfungsi untuk mengecek ID kamera yang ada di perangkat kita. Oke, untuk selanjutnya di sini ada aplikasi manual kamera compatibility ya teman-teman. Untuk aplikasi ini nanti kamera HW dan manual kamera compatibility-nya kalian bisa download di Chrome ya teman-teman, jangan melalui Google Play Store. Oke, untuk yang pertama di sini kita akan buka aplikasi manual kamera compatibility-nya. Oke, setelah terbuka di sini langsung aja kita klik start. Nah, setelah kita klik start teman-teman, maka di sini kalian lihat untuk tampilannya hijau semuanya, yang artinya di sini perangkat yang saya gunakan sudah support untuk menginstal aplikasi Gcam. Dikarenakan kamera 2 apinya ini sudah aktif. Di sini sudah aktif semuanya, mulai dari manual fokus, manual white balance sampai dengan RAW supportnya sudah aktif. Jika perangkat yang kalian gunakan terdeteksi salah satunya silang merah ataupun berwarna merah, itu artinya perangkat yang kalian gunakan tidak support aplikasi Gcam. Kemudian jika semuanya silang merah, itu juga dapat dipastikan tentunya tidak support untuk menginstal aplikasi Gcam karena kamera 2 apinya belum aktif. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk penjelasannya fungsi dari aplikasi ini untuk mengecek kamera 2 api kita sudah aktif atau belum. Oke teman-teman, sekarang kita udah masuk ke dalam aplikasi Gcam LMC 8.4 versi R18 dengan config terbaru yaitu config iPhone 16 Stabilizer versi 11 by seputar Gcam. Dan seperti ini ya teman-teman untuk tampilan dari config terbaru. Dan di sini seperti yang saya jelaskan di awal video tadi, dia sudah support semua lensa, ada lensa 0,6, lensa utama dan juga lensa 0,5. Kemudian di bagian videonya dia juga sudah stabil. Nah, buat kalian yang sudah menggunakan config ini, namun saat kalian klik lensa 0,5 ataupun lensa 0,6 nya terjadi force close, itu kalian harus setting terlebih dahulu ID yang ada di perangkat kalian ya teman-teman. Tapi harus kalian pastikan terlebih dahulu apakah perangkat yang kalian gunakan itu sudah ada lensa ultrawide ataupun lensa makronya.
Jika belum ada lensa ultrawide ataupun lensa makronya, maka percuma kalian setting ID kameranya ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke sesi cara setting ID kameranya ya teman-teman. Untuk cara settingnya di sini kita masuk ke dalam pengaturan aplikasi Gcam-nya. Kita klik yang more setting. Setelah itu kita scroll ke bawah teman-teman. Di sini kita cari yang namanya additional camera. Oke. Kemudian di bagian sini teman-teman, ini nggak perlu kalian otak-atik, ini sudah saya aktifkan. Jadi di config-nya nanti dia udah otomatis aktif 3 lensa ini ya teman-teman. Yang paling penting yaitu di sini kita setting ID kameranya. Oke, kemudian di sini kita masuk ke bagian list ID manually ini untuk menyeting ID kameranya ya teman-teman. Oke, seperti ini. Ini bagian atas ini kita aktifkan. Jika aktif dia berwarna biru seperti ini. Kemudian yang paling penting di bagian list ID manually ini. Nah, ini yang perlu kita ubah ya teman-teman. Nah, bagaimana cara mengetahui ID yang ada di perangkat kita? Caranya menggunakan aplikasi kamera HW tadi. Kita di sini bisa kembali terlebih dahulu teman-teman. Kita buka aplikasi kamera HW-nya. Nah, kemudian setelah kita buka aplikasi kamera HW-nya, maka di sini dia langsung secara otomatis terdeteksi perangkat apa yang kita gunakan ya, teman-teman. Contoh di sini saya menggunakan perangkat Poco X3 MC, maka di sini langsung kedetek dia versi Android-nya juga. Kemudian di sini kedetek kamera ID. Nah, inilah ID yang ada di perangkat kita. Oke, jadi di sini kalian salin aja ID yang ada di sini ya, teman-teman. Oke, contoh seperti ini teman-teman di angka 01, 21 dan juga 22. Kemudian di bagian aplikasi Gcam-nya tadi, di bagian ID manualinya tadi, kita isi di angka 0, di angka 0, 1, kemudian 21, kemudian 22 seperti ini. Oke, kemudian kita klik selesai. Setelah itu kita klik OK seperti ini. Nah, artinya di sini dia sudah aktif ya, teman-teman. Oke, kita coba ya, teman-teman, di angka di lensa 0,5 ataupun lensa 0,6-nya. Oke, ini kita masuk ke lensa ultrawide-nya. Nah, di sini dia sudah aktif ya, teman-teman, karena kita sudah mengaturnya tadi. Nah, di sini saya menggunakan Poco X3 NFC, maka untuk lensa 0,6 ini adalah lensa ultrawide-nya. Sedangkan lensa 0,5 ini adalah lensa makronya ya, teman-teman. Jika kalian menggunakan perangkat lain, nanti untuk lensa 0,5-nya ini adalah lensa ultrawide. Begitu juga sebaliknya, 0,6 ini adalah lensa makronya. Oke. Dan config ini tentunya dia juga sudah support untuk video stabilizer ya, teman-teman. Nah, untuk video stabilizer ini tentunya dia support di perangkat yang sudah support OIS ataupun AIS. Lebih tepatnya untuk perangkat yang sudah support stabilizer. Jika perangkat yang kalian gunakan belum support stabilizer, percuma ya teman-teman. Maka untuk video stabil ini dia tidak akan bisa stabil. Oke. Dan di sini teman-teman kita juga harus menyeting agar videonya benar-benar bisa stabil. Jadi bagaimana cara menyetingnya? Cara menyetingnya agar videonya bisa stabil, kita masuk lagi ke pengaturan aplikasi Gcam-nya seperti ini. Kemudian kita klik yang more setting. Setelah itu kita scroll ke bawah teman-teman, kita masuk ke yang namanya system setting ini. Setelah itu kita pilih yang stream configuration ini ya teman-teman. Kemudian di sini ada pengaturan lensanya. Contoh di lensa main kamera atau lensa utamanya. Kita setting di bagian lensa utamanya untuk videonya agar bisa stabil. Kita klik seperti ini. Kemudian teman-teman, di bagian enable configuration ini silahkan kalian aktifkan seperti ini. Setelah itu di bagian bawah sini teman-teman, bagian video mode ini kalian setting aja sesuai dengan perangkat yang kalian gunakan. Jadi di sini sudah tersedia banyak sekali ID sessionnya ya teman-teman. Tinggal kalian coba aja satu persatu. Contoh di sini saya menggunakan Poco X3 NFC, maka untuk ID sessionnya di versi 2 dengan kode 61444. Kemudian yang paling penting di bagian eksperimental ini juga kita samakan seperti video modenya ya teman-teman. Contoh seperti ini kalian perhatikan. Oke, kita samakan seperti ini. Nah, jika kalian ingin mengaktifkan agar videonya bisa stabil di lensa lainnya, caranya sama seperti video di kamera utama tadi ya teman-teman. Tinggal kalian setting aja. Oke, jadi seperti itu cara setting agar videonya bisa stabil ya teman-teman. Oke, sekarang langsung aja kita coba teman-teman ngambil foto. Di sini HDR sempurna akan kita aktifkan. Kita pakai rasio gambar yang full 16:9. Oke, kita paskan seperti ini. Langsung aja di sini kita shoot. Oke, nice, cepet banget untuk prosesnya. Kita tunggu bentar teman-teman sampai proses HDR-nya selesai.
dan sekarang langsung kita cek untuk hasilnya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk warna yang dihasilkan dari config terbaru ini ya teman-teman. Ini adalah hasil dari config iPhone 16 Starbizer versi 11 by Seputar Gcam. Dan kita lihat di sini detailnya bagus, kemudian warnanya cerah, dan di sini dia tidak terlalu over saturation ya teman-teman. Jadi config ini sangat cocok untuk semua objek. Oke, sekarang kita coba lagi teman-teman. Kita coba dari arah sini. Dengan rincian di sini Leica-nya kita aktifkan. Untuk rasio gambar di sini kita mau coba ubah ke rasio gambar yang standar aja, 4:3. Dan nanti kalian perhatikan ya teman-teman perbedaan hasil fotonya Leica aktif dan Leica yang kita matikan. Oke, kita tunggu bentar, ini udah kita shoot teman-teman. Dan sekarang langsung kita cek untuk hasilnya. Jadi kurang lebih untuk hasilnya dia seperti ini ya teman-teman di Leica aktif. Jadi di Leica aktif ini dia untuk kualitas HDR-nya lebih meningkat ya teman-teman. Dan di bagian pinggir-pinggirnya ada efek vignette sehingga menghasilkan foto sedikit lebih dramatis. Pokoknya bagus banget teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita coba menggunakan lensa 0,5 atau 0,6 ultrawide-nya ya teman-teman. Dan kita mau coba ke objek sini. Dan ini udah aktif ya teman-teman untuk lensa ultrawide-nya. Kita paskan ke objeknya seperti ini, kemudian langsung kita shoot. Oke, kita tunggu bentar dan sekarang langsung aja kita cek untuk hasilnya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk hasilnya di lensa ultrawide-nya ya teman-teman. Untuk tone warna di sini dia lebih menurun dibandingkan dengan lensa utama tadi. Tapi di sini untuk kualitas HDR-nya masih cukup bagus banget teman-teman, meskipun megapikselnya lebih kecil dibandingkan dengan lensa utama tadi. Untuk kualitas HDR-nya di sini benar-benar kerasa banget teman-teman. Oke, kita coba lagi, tentunya masih di lensa ultrawide-nya. Kita coba ke arah backlight seperti ini. Kita paskan, langsung kita shoot aja ya teman-teman. Kita tunggu bentar sampai proses HDR-nya selesai. Oke, kita coba lagi. Kita tunggu bentar, langsung aja di sini kita cek untuk hasilnya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk hasilnya. Ini kita coba shoot ke arah backlight ya teman-teman. Tuh, kalian lihat sendiri bagus banget kan? Bahkan di bagian awan di sini masih kelihatan cukup jelas. Dan untuk warna biru di bagian langitnya juga bagus banget ya teman-teman. Enak banget ini untuk tone warnanya. Wajib banget kalian coba ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita coba lagi. Ini kita udah geser sedikit ke objek lain teman-teman. Ini kita coba gunakan rasio gambar full yang 16:9. Kalian perhatikan ya sebelum kita shoot dan sesudah kita shoot. Oke, dan sekarang kita langsung cek aja untuk hasilnya. Maka untuk gambar yang dihasilkan seperti ini ya teman-teman. Ini perfect banget untuk hasilnya. Hasilnya di sini benar-benar cukup cerah, kemudian berwarna dan detailnya benar-benar juara banget. Oke, ini kita coba lagi teman-teman. Kita coba ke objek yang terakhir. Kita coba ke arah backlight seperti ini. Dan kita paskan ke objeknya seperti ini. Langsung aja di sini kita shoot ya teman-teman. Oke, udah selesai. Kita tunggu bentar sampai proses HDR-nya selesai. Dan sekarang langsung aja kita cek untuk hasilnya. Nah, kurang lebih untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Sinematik banget untuk gambarnya ini. Tuh kalian lihat sendiri. Di sini benar-benar sangat jernih dan detailnya juga cukup bagus. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya review di video kali ini teman-teman. Terima kasih atas waktunya sudah menonton. Nantikan juga config terbaru lainnya tentunya dari channel Seputar Gcam.